Shalom sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Eh, Pada kesempatan di beberapa hari ini di tahun baru, kami akan menyampaikan satu hal, yaitu tentang cinta uang. Ada orang yang bertanya kepada saya pribadi, dia bertanya, Pak Edi, apakah boleh orang Kristen mempunyai banyak uang? Saya mengatakan sangat boleh. Karena kalau kita tidak punya uang, maka kita tidak bisa buat apa-apa. Di dalam pelayanan pun, pada saat kita tidak punya uang, karena uang itu bisa menjadi sarana untuk kita melayani. Bisa kemana saja, kapan saja, untuk siapa saja. Akan tetapi yang Tuhan tidak boleh itu adalah pada saat hati kita terpaut mencintai uang. Nah, ada ayatnya enggak? Ada ayatnya. Kami sampaikan ayatnya di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi semua orang membutuhkan uang. Betul. Semua orang boleh mempunyai uang yang banyak. Bisa dan boleh. Tetapi yang tidak boleh pada saat kita mencintai, hati kita terpaut dengan uang itu. Karena oleh mencintai uang, maka banyak rumah tangga hancur. Oleh karena mencintai uang, maka semua orang menjadi menderita. Hanya oleh karena apa? Oleh karena uang. Karena uang, orang itu rela untuk membenci saudaranya. Karena uang, orang menghalalkan segala cara. Makanya ada namanya korupsi. Ada namanya orang yang tidak jujur. Oleh karena apa? Karena uang. Oleh karena uang juga orang rela untuk menjual harga dirinya sehingga dia sudah tidak punya harga lagi. Dirinya sedemikian rupa dimurahkan hanya oleh karena uang. Tidak ada harganya. Tidak ada harganya sama sekali. Manusia menjadi rendah, lebih rendah dari binatang. Oleh karena apa? Oleh karena uang. Uang yang tidak seberapa, apalagi uang yang banyak, orang rela menjual jabatan, menjual keluarga, menjual istri, menjual anak, dan lain sebagainya. Hanya oleh karena uang. Untuk itu firman Tuhan memandu kita. Karena cinta uang itu adalah akar daripada semua kejahatan. Oleh karena uang, orang akan menguasai orang lain. Oleh karena uang, manusia berusaha untuk menguasai satu dengan yang lain. Orang dibayar, lantas orang diperbudak karena uang. Menguasai satu wilayah, daerah karena uang. Begitu banyak uang, orang disogok, orang diberi uang supaya memilih dia. Itu jahat. Lah, untuk menutup kejahatannya itu dikemas sedemikian rupa dengan bahasa kata-kata mutiara yang nantinya ada janji-janji dan lain sebagainya. Ditepati enggak? Enggak. Tidak. Makanya pada saat kampanye itu banyak kata-kata manis, tetapi sesudah dia menjadi pejabat jarang orang mampu dan bisa untuk memenuhi janjinya. Itu satu kejahatan. Ya. Satu kejahatan di dunia politik. Di dalam pelayanan sama. Pada saat hati kita terpaut dengan namanya uang,
maka di dalam pelayanan tidak akan pernah beres. Sekali lagi, dalam pelayanan tidak akan pernah beres. Banyak hamba Tuhan rela menyingkirkan hamba Tuhan yang lain, menipu, menfitnah. Supaya apa? Supaya dia punya uang. Padahal pelayanan itu kalau disadari itu punya Tuhan. Pelayanan itu kepunyaan Tuhan, pelayanan itu milik Tuhan. Karena Kristus sebagai kepala jemaat, sebagai kepala dari pelayanan itu sendiri. Banyak hamba Tuhan nggak ngerti itu. Di dalam pelayanan itu ya. Di dalam pelayanan seperti itu. Makanya banyak hamba Tuhan saling menjatuhkan. Dan ini terjadi di mana saja, kapan saja pada saat seorang hamba Tuhan hatinya mulai tidak murni. Koreksi pribadi lepas pribadi. Saya berani mengatakan ini karena saya tidak punya rasa takut lagi. Saya menyampaikan kebenaran, saya tidak ada rasa takut lagi kecuali Sang Firman itu sendiri yang sudah menjadi manusia, yaitu Tuhan itu yang kutakuti. Makanya saya rela dibenci, termasuk Anda membenci saya. Asal Tuhan tidak membenci kita semua. Saya rela buat seperti ini. Enak tidak enak, tapi harus didengar. Dan sekarang mulai ditampi. Orang yang murni hatinya, orang itu mengalami Tuhan. Sekali lagi, hanya ada dua, orang fasik dan orang benar. Orang yang tidak tulus hatinya akan mengalami penampian. Hidup akan semakin sulit. Karena uang itu seperti sesuatu yang punya sayap. Semakin dikejar, dia terbang. Tapi pada saat kita hanya berharap kepada Tuhan, uang itu bukan prioritas, maka uang akan mengejar Anda. Dan saya berkata seperti ini, saya mengalami Tuhan itu. Saya mengalami Tuhan yang dahsyat itu. Saya mengalami Yesus yang luar biasa itu. Dan saya bisa bersaksi begini karena Tuhan mengizinkan dari proses ke proses. Orang-orang yang tidak tulus hatinya, Tuhan mulai singkirkan. Nah, masa-masa COVID ini sedemikian rupa hidup tidak menentu. Hidup tidak menentu. Hari ini masih ada, besok sudah tidak ada. Diakui dan tidak diakui COVID itu ada. Kita perlu takut, tapi tidak perlu ketakutan. Ya. Jadi sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya. Menyimpang dari iman, dari tujuan awalnya. Sekarang di mana tidak ada korupsi? Di dunia pendidikan, orang korupsi. Di dunia apa lagi? Dunia keagamaan. Institusi keagamaan juga begitu. Kitab suci saja dikorupsi. Bisa dibayangkan? Orang tega, orang menjadi tega hanya oleh karena cinta uang. Dan oleh karena hal itu, maka banyak orang akhirnya menderita. Dunia sekarang semakin transparan. Pada akhirnya dia tertangkap, masuk bui. Emangnya enak di penjara? Tidak enak, saudara, tidak enak. Kebebasannya dibelenggu. Pada saat dia mau korupsi, tidak pernah terbayang. Karena apa?
Karena uang itu membutakan mata pikiran. Itu cinta uang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, juga dikatakan begini, firman Tuhan yang lain. Ini akan terjadi akhir zaman, dan sekarang sudah terjadi. Firman Tuhan katakan begini, 2 Timotius 3 ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Egois. Dan menjadi hamba uang. Ingat, uang itu pada saat kita jadikan hamba, dia akan mengabdi kepada Anda, luar biasa. Itu uang. Tapi pada saat uang itu menjadi tuan, maka uang itu akan membunuh Anda. Sekali lagi, pada saat uang itu kita jadikan hamba, uang itu akan menghambakan dirinya. Uang ini, dia dengan baik. Artinya Anda menguasai uang itu. Uang itu Anda kuasai, dan uang itu akan menjamin, uang itu akan menjadi sahabat, dan uang itu akan menjadi sarana apa saja. Tetapi pada saat uang itu dijadikan tuan, maka hidup Anda nggak akan tenang, karena dia akan membawa Anda kepada pelanggaran demi pelanggaran. Uang itu akan menghambakan Anda sampai Anda tidak punya yang namanya harga diri lagi. Ingat itu. Dan ini akhir zaman. Sudah banyak terjadi. Manusia dikendalikan oleh uang. Dari pagi sampai pagi orang mencari uang dan tidak pernah puas. Pada akhirnya uangnya habis. Saya banyak bercerita, saya banyak orang yang saya kenal dulunya kaya raya. Sangat kaya raya. Bukan hanya kaya raya, sangat kaya raya. Saya berjumpa dengan beliau di tahun-tahun 98. Dari orang yang kaya ini turun menjadi miskin. Menjadi orang termiskin. Kenapa? Karena resesi. Kami sadarkan dan mulai dia sadar. Beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu, dia dipanggil Tuhan. Siapa yang tidak kenal dengan almarhum Bapak Ciputra? Akhirnya pandangannya dialihkan. Boleh punya banyak uang, tapi jangan sampai kita mencintai. Oleh karena cinta uang itu, orang akan menghalalkan segala cara. Ya. Jadi akhir zaman ini banyak orang cinta uang dan menjadi hamba uang. Hidupnya jadi hamba uang. Orang membunuh, berani membunuh, hanya dibayar beberapa juta saja. Sementara satu jiwa itu harganya triliunan. Nyawa tidak berharga lagi oleh karena uang. Bahkan nilainya di bawah 1 juta orang rela untuk membunuh. Mengapa? Karena uang membutakan mata rohani. Yesus dijual oleh Yudas. Dengan apa? Uang. Toh akhirnya Yudas sendiri tidak menikmati uang itu. Betul? Yudas sendiri tidak menikmati uang itu. Dan hari-hari ini banyak orang menjual Yesus. Banyak orang menjual Yesus yang adalah Tuhan. Demi perut mereka. Dan saya ingatkan untuk Anda yang melihat video ini. Jangan sampai Anda terpaut dan mencintai uang.
supaya hidup Anda tidak celaka, hidup Anda mengalami kebahagiaan yang sepenuhnya, dan Tuhan terus memberkati. Uang akan mengejar Anda, bukan Anda mengejar uang. Dengan demikian hidup Anda akan bahagia. Saya kira demikian. Tuhan dipermuliakan. Amin.